Halo semua, perkenalkan, nama saya Ceria Priyanti Togatoro dengan NIM A1C11971, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang deproteksi gugus fungsi dalam sintesis senyawa organik. Baiklah, di dalam gugus fungsi terdapat sebuah gugus proteksi, yang mana kita ketahui tujuannya adalah untuk melindungi gugus fungsi tersebut. Namun, di satu sisi ada yang dinamakan dengan gugus deproteksi, di mana gugus deproteksi ini dapat kita definisikan sebagai suatu kondisi peniadaan atau terjadinya suatu pengurangan sebuah gugus proteksi, yang mana tujuannya adalah untuk mengubah kembali gugus fungsi kepada keadaan awalnya, di mana sebelumnya kita ketahui bahwasanya peranan dari gugus proteksi terhadap elemen molekul senyawa adalah menjaga suatu rantai gugus, suatu elemen senyawa, yang mana tujuannya supaya tidak bereaksi dengan jenis reagen lain ketika terjadi proses sintesis pada elemen senyawa organik tersebut. Yang mana agar tidak berlangsung suatu deproteksi, yaitu peniadaan gugus proteksi tersebut, dan supaya gugus fungsi awal tidak kembali kepada keadaan semula. Di mana proses di akhir reaksi ini akan dilakukan proses pelepasan dengan menggunakan suatu reagen tertentu. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa gugus pelindung ini akan diperlukan pada saat elemen molekul senyawa organik tersebut bereaksi dengan gugus lain yang memiliki nilai kereaktifan yang berbeda. Dan pada ketika gugus proteksi tersebut tidak digunakan dalam rantai gugus fungsi tersebut, maka gugus proteksi akan melakukan peniadaan gugus proteksi tersebut. Nah, di bawah ini kita akan membahas apa saja peranan dari gugus proteksi dan gugus deproteksi pada suatu gugus fungsi tersebut, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu tentang metoksi etoksisimetil atau yang disebut dengan MEM. Nah, adapun reaksi di bawah ini kita dapat melihat bahwa di sini dibutuhkan peranan dari gugus proteksi rantai gugus hidroksil, yaitu pada suatu elemen molekul pada gugus fungsi tersebut, yang mana mempunyai beberapa gugus fungsional yang berfungsi untuk pembuatan asam giberelat yang akan memerlukan triol yang mana memiliki rantai gugus hidroksil yang memiliki pasangan bebas, sehingga perlu untuk dilindungi dengan gugus MEM sehingga tidak terjadi deproteksi gugus fungsi. Di mana kita dapat melihat pada gambar di layar monitor kita ini, bahwasanya di sini akan berlangsung sebuah proses ozonisasi pada ikatan yang rangkap, di mana terlebih dahulu dimasukkan dan dilindungi gugus hidroksil yang baru tersebut, yang setelah itu dilakukan proses deprotonasi dengan menggunakan CF3CO2H, yang mana fungsinya yaitu untuk menghilangkan gugus MEM tadi, yaitu metoksi etoksisimetil. Nah, di sini yang kedua kita akan membahas tentang oksidasi dan reduksi protokols. Nah, di mana oksidasi senyawa organik ini berhubungan dengan proteksi gugus fungsi dan deproteksi gugus fungsi. Di sini kita perlu ketahui bahwasanya oksidasi senyawa organik ini dapat didefinisikan suatu kondisi di mana terjadinya suatu proses pembentukan suatu ikatan pada karbon serta elemen partikel atom yang biasanya itu lebih elektronegatif, di mana tujuannya ini adalah untuk meniadakan densitas elektron pada elemen molekul karbon tersebut. Dan proses reduksi pada deproteksi gugus pada oksidasi senyawa organik ini adalah untuk membentuk suatu pemuatan densitas elektron pada unsur ikatan antara karbon yang keelektronegatifannya rendah, atau dapat dilakukan dengan memutuskan suatu rantai ikatan antara unsur karbon dengan suatu elemen unsur atom yang nilai keelektronegatifannya besar.
Nah, di sini kita juga perlu ketahui bahwasannya suatu gugus asam amino pada suatu resin ini akan dimulai dengan melakukan deprotonasi suatu gugus karboksil asam amino pertama yang dibantu oleh sebuah katalis, yaitu berupa DPA, dan akan membentuk sebuah ion karboksilat dan akan melakukan suatu reaksi dengan suatu alkil halida tersier pada sebuah resin, di mana proses deproteksi pada rantai gugus karboksil ini dilaksanakan agar dapat menaikkan elektronegativitas dari gugus asam amino tersebut yang membuat nukleofilitas dari gugus asam amino juga menjadi naik. Di mana ketika kita melakukan sebuah deproteksi, maka akan membuat mudah ketika terjadi reaksi antara ion pada karboksilat terhadap sisi aktif pada resin tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat di layar monitor teman-teman bagaimana proses terjadinya reaksi pengikatan asam amino pertama ke resin dengan menggunakan gugus deproteksi dan juga menggunakan sebuah katalis, yaitu berupa DPA. Nah, sampai disitulah penjelasan saya. Nah, di sini saya akan mengangkat 3 permasalahan dari blok yang telah saya jelaskan. Nah, permasalahan yang pertama, apakah peranan dari gugus deproteksi tersebut terhadap gugus fungsi tersebut? Nah, di sini saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan tadi dijelaskan bahwa suatu gugus fungsi tersebut akan dilakukan sebuah proses proteksi dan juga deproteksi. Nah, apa sih yang menjadi peranan dari gugus deproteksi ini? Sehingga saya menjadi penasaran dan mengangkat permasalahan ini pada blog saya. Nah, pertanyaan yang kedua ini adalah mengapa pada gugus metoksi etoksimetil ini atau dikatakan dengan MM ini tidak terjadi deproteksi gugus fungsi, sedangkan yang kita ketahui setiap gugus fungsi itu pasti akan mengalami sebuah proses proteksi dan deproteksi gugus fungsi tersebut. Nah, jelaskan. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan ini karena tadi saya telah menjelaskan di blog saya bahwasanya pada metoksi etoksimetil itu gugus deproteksi ini tidak berperan. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi sehingga saya mengangkat permasalahan ini pada blog saya. Nah, permasalahan yang ketiga adalah bagaimana proses reduksi yang terjadi pada saat deproteksi pada oksidasi senyawa organik tersebut, jelaskan. Nah, di sini saya mengangkat permasalahan ini karena tadi dijelaskan pada blog saya yang tadi saya sudah jelaskan bahwasanya sebuah gugus deproteksi itu akan mengalami sebuah proses reduksi, yaitu terutama pada ketika bereaksi dengan oksidasi senyawa organik. Nah, jadi bagaimana sih proses reduksi yang terjadi pada saat deproteksi itu, sehingga saya mengangkat sebuah permasalahan ini. Baiklah, sampai sekianlah penjelasan saya tentang blog saya dan juga tentang permasalahan yang telah saya angkat. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.